Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Slamet Raharjo Putra, NIM 2020410015, dan saya sendiri Andrian Fajar Zubahan 2020410021. Di sini kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Wakaf Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Lembaga Negara Republik Indonesia) tahun 2004 nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4459. 2. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4667. Memutuskan menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Bab 2 Wakaf Uang. Bagian pertama, umum. Pasal 2. 1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. 2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Bagian kedua, penerimaan wakaf uang. Pasal 3. 1. Penerimaan wakaf uang dari wakif dapat dilakukan melalui wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya. 2. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang 1 juta rupiah akan memperoleh sertifikat wakaf uang. 3. Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dan paling kurang sejumlah 10 juta rupiah. 4. Penerimaan wakaf uang di mana wakif menentukan sendiri mauquf alaih ditetapkan paling kurang sejumlah 1 miliar rupiah. Bagian keempat, setoran wakaf uang. Pasal 4. 1. Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 2. Setoran wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS PWU. 3. Setoran wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media elektronik channel antara lain anjungan tunai mandiri, phone banking, internet banking, dan mobile banking. Bagian keempat, setoran wakaf uang secara langsung. Pasal 5. 1. Setoran wakaf uang dari wakif menunjukkan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS PWU. 2. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. 3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 orang pejabat bank sebagai PPAIW. 4. LKS PWU dapat mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi. Bagian kelima, setoran wakaf uang secara tidak langsung. Pasal 6. 1. Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS PWU. Wakif hanya dapat memilih jenis wakif uang untuk wakif selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. 3. LKS PWU wajib menyiapkan sistem online penerimaan wakaf uang yang menggunakan media elektronik channel yang di dalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut.
A. Daftar nama nazir yang akan dipilih wakif. B. Daftar denominasi wakaf uang. C. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. D. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. 4. LKSPWU wajib menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara online dari media elektronik channel. 5. Wakif dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui media elektronik channel kepada LKSPWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang. 6. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyetoran elektronik, LKSPWU akan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. 7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka sertifikat wakaf uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan. Bagian ke-6 wakaf uang kolektif. Pasal 7. 1. Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari satu orang wakif. 2. Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. 3. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu kopi dengan dilampiri daftar nama wakif. 4. Sertifikat wakaf uang dibuat dalam satu kopi dengan dilampiri daftar nama wakif. 5. Dalam hal wakaf uang kolektif, sertifikat wakaf uang asli diadministrasikan oleh BWI. 6. Pendaftaran wakaf uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 bulan sekali. Bab 3. Penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang. Pasal 8. 1. LKSPWU menerbitkan sertifikat wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dan sertifikat wakaf uang untuk waktu selamanya. 2. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan. 3. Untuk sertifikat wakaf uang dalam jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKSPWU. 4. Untuk wakif yang berwakaf melalui electronic banking agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi atau printout di LKSPWU untuk mendapatkan formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang. 5. LKSPWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang. 6. Sertifikat wakaf uang lembar pertama bersama formulir wakaf uang lembar keempat diserahkan ke wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKSPWU yang berwenang. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Slamet Raharjo Putro. Dipersilahkan. Bab 4. Pengelolaan wakaf uang. Pasal 9. 1. Pengelolaan wakaf uang oleh nazir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang. 2. Nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dalam wakaf uang untuk waktu selamanya. 3. Dalam hal pengelolaan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, nazir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. 4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, nazir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud. 5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang oleh nazir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan atau pemberdayaan ekonomi umat. 6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazir wajib ditunjukkan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. 7. Hasil bersih
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nazir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. 8. Biaya-biaya yang terkait dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 7 antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang, serta biaya administrasi nazir. 9. Besarnya imbalan bagi nazir dari hasil bersih investasi wakaf uang ditetapkan paling banyak sebagai berikut. A. 10% apabila bersamanya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 90% dibanding setoran wakaf uang. B. 9% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 70% dibanding setoran wakaf uang. C. 8% apabila besarnya investasi wakaf uang paling kurang mencapai 50% dibanding setoran wakaf uang. D. 5% apabila besarnya investasi wakaf uang di bawah 50% dibanding setoran wakaf uang. Bab 5. Investasi wakaf uang, bagian pertama, umum, pasal 10. 1. Investasi wakaf uang ditunjukkan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. 2. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazir. 3. Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. 4. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan. Bagian kedua, investasi wakaf uang secara langsung, pasal 11. 1. Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: A. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam. B. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C, capture, condition, capital, capacity, collateral, dan 3P, people, purpose, payment. C. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. 2. Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muyadah di LKS. 3. Investasi wakaf uang secara langsung dijamin oleh kas kolateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan atau diinvestasi tersebut dijamin oleh asuransi. 4. Dalam hal nazir menunjukkan suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja. 5. Penyaluran dana wakaf untuk investasi pada pihak terkait dengan nazir hanya diperkenankan paling banyak 10% dari dana wakaf yang dikelola. 6. Pihak yang terkait sebagai dimaksud pada ayat 5 adalah sebagai berikut. A. Pemegang saham, perorangan dan atau perusahaan yang memiliki 10% lebih dari modal disetor. B. Pengurus dan anggota nazir. C. Pengurus nazir mempunyai fungsi eksklusif yang mempunyai pengaruh terhadap nazir. D. Pengurus dan anggota DPS, LKS, PWU. E. Keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D.
Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% lebih dari modal di store atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud. F. Anak perusahaan Nazir dengan kepemilikan Nazir lebih dari 25% modal di store perusahaan dan atau apabila Nazir mempengaruhi perusahaan tersebut. Bagian ketiga, investasi wakaf uang secara tidak langsung, pasal 12. 1. Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga A. Bank Syariah, B. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, C. Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, D. Lembaga keuangan syariah lain. 2. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. A. Paling kurang lebih beroperasi selama 2 tahun. B. Memiliki kelengkapan legal formal. C. Menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun berakhir. Bab 6. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang. Bagian pertama umum pasal 13. 1. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 2. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazir. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan, kelembagaan, dan profesional. Bagian kedua, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, pasal 14. 1. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. A. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah. B. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat. 1. Kelayakan komunitas sasaran program. 2. Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. 3. Dirasakan manfaat oleh masyarakat. 4. Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat. 2. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A antara lain 1. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum. 2. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan. 3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui. 4. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. 5. Program dakwah berupa penyediaan dai dan mubalik, bantuan guru atau ustazah, bantuan bagi imam dan marbot masjid atau musola. Bagian ketiga, penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung, pasal 15. 1. Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga A. Badan Amil Zakat Nasional, B. Lembaga Kemanusiaan Nasional, C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional, D. Yayasan Organisasi Kemasyarakatan, E. Perwakilan BWI, F. LKS khususnya LKS PWU melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Lembaga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. 1. A. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan perundang-undangan. B. Paling kurang telah beroperasi selama 2 tahun. C. Memiliki pengurus yang berkarakter baik. D. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 tahun terakhir. E. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan melalui WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.